Saat Allah mengungkap tentang manusia-manusia yang berpohon baik, itu yang digunakan adalah thayyib. Alam tara kaifa daraballah. Tidakkah kamu cermati, atau dengan kata lain cermatono, cermati diri kamu, perumpamaan kalimat thayyib. Kalimat thayyib kasajaratin thayyibah. Kalimat thayyibah kasajaratin thayyibah. Kalimat yang baik bagaikan pohon yang baik, tidak menggunakan khair, tidak menggunakan sholah, tapi menggunakan thayyibah. Pohon ini akarnya menghujam, teguh kuat, membumi, dan ranting-rantingnya itu far'uha fis sama, dan rantingnya itu nembus langit. Kita tidak ingin wawasan pengetahuan hanya akan membentuk perilaku halusinasi. Kita tidak ingin wawasan dan pengetahuan yang ada di kita, yang kamu terima, hanya menjadi sebuah delusi. Saat wawasan dan pengetahuan yang kita terima menjadi halusinasi dan delusi, maka pengetahuan yang ditransfer, pengetahuan yang kamu peroleh itu bersifat ilusif. Saya ulang, jika perilaku kita, perilaku Anda akan membentuk sebuah perilaku halusinasi dan delusi akibat sebuah wawasan atau wacana pengetahuan, maka pengetahuan yang Anda pelajari itu bersifat delusi pengetahuan. Apa halusinasi itu? Halusinasi itu sesuatu yang kita anggap, sesuatu yang sepertinya ditangkap, sesuatu yang sepertinya itu kita tangkap melalui indera kita, pendengaran kita, mata kita lihat, kita mendengar, sepertinya kita mendengar sesuatu, sepertinya kita melihat sesuatu. Padahal sesungguhnya sesuatu itu tidak ada. Seperti kalau kamu kehausan di padang pasir, maka kamu akan melihat adanya sebuah air jauh di depan kamu, tapi setelah didatangi ternyata tidak ada. Atau saat kamu itu terjadi ketakutan, ketakutan, kemudian di malam hari dekat kuburan, semula sebelum mengetahui main ke teman, kemudian tidak tahu kalau ternyata sebelah rumah itu ada kuburan, ternyata kamu takut dengan kuburan, maka kamu muncul halusinasi seperti ada yang mendengar suara-suara kik. Maka itu halusinasi, sesuatu yang kamu dengar karena sesungguhnya posisinya karena kamu ketakutan, padahal sesungguhnya tidak ada. Itu halusinasi. Kita sering mendengar berita-berita, informasi-informasi, dan kita juga membacanya di media sosial, di media-media bacaan. Kemudian media itu, berita itu kamu yakini sebagai sebuah kebenaran, maka itu menjadi halusinasi bagi kamu karena tidak ada faedah dan manfaatnya bagi kehidupan kamu. Itu halusinasi. Kemudian wawasan atau wacana atau informasi juga bisa menjadi delusi bagi kita. Kapan? Delusi itu apa? Halusinasi seperti itu tadi. Kalau delusi berangkatnya dari diri, dari dalam. Adanya keyakinan, adanya sesuatu yang kamu yakini, sehingga kamu mati-matian untuk mengejar keyakinan itu. Sebagai contoh, kamu ingin jadi artis, kamu ingin jadi pejabat, kamu ingin jadi orang kaya. Yakin dengan membaca ini kamu akan menjadi orang kaya, menjadi pejabat, menjadi ini. Kamu yakini. Tapi kalau ditanya, apakah yang kamu lakukan itu menuju ke sana? Enggak, Pak. Yang dilakukan itu dia di punden-punden, di kuburan. Bentino di kuburan, bentino di punden. Nek ditangkoi, lalu nyapa kok di punden, di kuburan? Ingin jadi artis terkenal. Kowe nyapa? Saya ingin jadi orang kaya. Kamu ngapain? Saya ingin jadi pejabat. Tidak rasional. Maka ini menjadi sebuah perilaku delusi, keyakinan yang akan kita memperolehnya, tapi sesungguhnya kita tidak pernah mengenalinya. Seperti apa itu surga dan neraka, siapa itu Tuhan,
itu bisa menjadi delusi bagi Anda, bagi kita. Karena pedoman awalnya pun al-awwaluddin ma'rifat. Jangan katakan beragama kalau kamu tidak ma'rifat. Jangan katakan kamu itu menjadi pengikutnya Nabi kalau nggak ma'rifat, nggak mengenal. Artinya konsekuensi Allah mengungkap kalimat ini, awalan yatafakkaru fi anfusihim, pasti Allah membuat sistemnya supaya manusia itu bisa ma'rifat. Masalahnya manusia gelem atau tidak, dan setiap orang bisa ngalami seharusnya. Kalau sebuah ilmu itu objektif, setiap orang bisa mengalami, tapi kan harus ada sistem yang harus dilalui, ditempuh. Kalau zaman Nabi Muhammad, ya ketemu Nabi Muhammad, maka meminta ilmu supaya bisa ma'rifat. Kata zaman Nabi Isa, ya Nabi Isa. Zaman Nabi Daud, ya Nabi Daud. Apakah jeda antara Nabi Daud ke Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu tidak ada yang hak dan yang wenang memiliki otoritas karena kehendak Allah ditunjukkan, yang berhak menunjukkan?